Saudara Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi hari ini menggelar sidang pendahuluan 4 laporan dugaan pelanggaran etik terhadap Hakim Konstitusi. Menurut rencana, Hakim Konstitusi sekaligus Ketua MK Anwar Usman akan diperiksa secara tertutup sore nanti. Sidang dipimpin Ketua Majelis Kehormatan MK Jimli Asidiki didampingi 2 anggota, Wahidudin Adams dan Bintan Saragi. Sidang beragendakan pembuktian dari para pelapor yang menilai Hakim Anwar Usman melanggar kode etik Hakim Konstitusi. Ada 4 laporan yang dibuat para akademisi hukum dan kelompok masyarakat terkait putusan syarat Capres-Cawapres yang disampaikan Mahkamah Konstitusi pada 16 Oktober lalu. Kemarin, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki memanggil 9 Hakim Konstitusi terkait pelaporan etik putusan batas usia Capres-Cawapres dalam pemilu 2024. Majelis Kehormatan MK menerima total 18 laporan terkait adanya dugaan pelanggaran etik para Hakim Konstitusi dalam memutus perkara. 18 laporan, jadi sudah nambah lagi nih 2 hari ini. Nah, dari 18 itu ada 6 isu, ya kan? Kemudian ada 9 terlapor, tapi yang paling pokok, yang paling utama, yang paling banyak itu Pak Anwar Usman. Informasi terkini kita akan tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Tifal, apa hasil dari sidang pendahuluan yang digelar dan jam berapa pemeriksaan untuk Anwar Usman? Untuk pemeriksaan hari ini terfokus pada penyampaian bukti yang disampaikan oleh 4 pelapor yang fokusnya ditujukan kepada terlapor Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus Hakim Konstitusi Anwar Usman. 3 pelapor ini fokusnya ditujukan pada dugaan pelanggaran etik atas putusan batas usia ataupun juga syarat dari pendaftaran sebagai calon presiden dan calon wakil presiden sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Sementara 1 pelapor lainnya ini berkaitan langsung dengan tujuannya terlapornya tetap sama, Ketua MK Anwar Usman, namun fokusnya atau substansinya berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik atas pemberhentian Hakim Aswanto. Nah, dari 4 poin ataupun juga 4 pelapor ini sudah menyampaikan sejumlah bukti dan alasan mengapa mereka kemudian melayangkan laporan dugaan pelanggaran etik kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Salah satunya adalah mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana. Via daring tadi Denny menyampaikan sejumlah permohonan kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Salah satu diantaranya adalah meminta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memberhentikan Ketua MK Anwar Usman secara tidak hormat. Lebih lengkap ini pernyataan Denny Indrayana dalam pembacaan petitum pada pagi tadi. Putusan 90 menunjukkan bagaimana mahkamah telah ditundukkan oleh kepentingan untuk memenangkan kekuasaan dengan cara mengubah aturan perundangan yang seharusnya tidak bijak dan tidak boleh dilakukan. Apalagi perubahan peraturan tentang syarat umur Capres-Cawapres itu menggunakan tangan hakim terlapor yang seharusnya mengundurkan diri karena perkara tersebut mempunyai kepentingan langsung dengan keluarganya, yaitu Presiden Joko Widodo dan anaknya Gibran Rakabuming Raka. Kepentingan mana sudah tidak termanfaatkan karena telah menjadi fakta hukum dengan didaftarkannya Gibran Jokowi sebagai pasangan calon wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum, dengan salah satunya memanfaatkan ketentuan baru terkait syarat umur dalam putusan 90 yang baru saja diputuskan oleh mahkamah tersebut. Gugatan atau laporan yang dilayangkan Denny bersama dengan pihak-pihak lain, terutama 2 pihak lain dalam hal ini LBH Yusuf dan juga kelompok praktisi atau akademisi hukum tata negara yang disebut dengan KALS begitu, ini berdasarkan ada dugaan konflik kepentingan yang dipegang oleh
Hakim Konstitusi Anwar Usman dalam memutus gugatan nomor 90 tahun 2023 kala itu berhubungan langsung dengan syarat calon presiden dan calon wakil presiden yang digugat pada Oktober 2023 ini, begitu, yang pada akhirnya mensyaratkan kalaupun kemudian tidak berumur 40 tahun setidak-tidaknya seseorang bisa mendaftar sebagai calon presiden atau calon wakil presiden apabila sudah memiliki pengalaman sebagai kepala daerah lewat hasil pemilihan umum, terutama dalam pemilihan kepala daerah. Ada satu hal yang menarik sebetulnya dari proses sidang pendahuluan kali ini. Satu pihak, dalam hal ini LBH Yusuf, juga menyampaikan atau memohon agar kemudian putusan hari ini tidak hanya, atau juga gugatan yang mereka layangkan kepada MK hari ini tidak hanya memberhentikan Anwar Usman secara tidak hormat, tapi diharapkan kemudian Komisi Pemilihan Umum nanti akan menggugurkan nama Gibran Rakabuming Raka karena dianggap secara administrasi ini tidak terpenuhi syarat itu. Nah, tadi sempat saya tanyakan juga dalam selepas proses sidang ini, apakah nanti akan langsung berkomunikasi atau melayangkan gugatan pula kepada Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Dari pihak LBH Yusuf menyampaikan berencana secara paralel akan melakukan laporan atau mengajukan laporan sambil mengikuti prosedur di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK. Sebetulnya apakah kemudian gugatan dari para pihak ini, spesifik lagi pada 3 pihak yang berkaitan langsung dengan gugatan Capres-Cawapres atau syarat Capres-Cawapres ini, bakal mengubah hasilnya nanti kalau kemudian gugatan mereka ini diterima? Tadi ditegaskan lagi oleh Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli Asyidiki bahwa sebetulnya secara isinya atau substansinya itu tidak langsung bisa mengubah keputusan yang telah ditetapkan. Namun dari 3 pihak yang mengajukan gugatan atau laporan kepada MK ini memohon tidak hanya sebatas untuk memberhentikan secara tidak hormat Anwar Usman, tapi juga meminta agar putusan yang dikeluarkan atas gugatan nomor 90 tahun 2023 itu bisa diperiksa ulang dengan majelis hakim konstitusi yang berbeda, sehingga dalam artian tidak melibatkan nama Anwar Usman untuk pemeriksaan ulang atas gugatan tersebut. Kiranya begitu gambarannya untuk saat ini, dan rencananya untuk pemeriksaan berikutnya terhadap laporan ini dari pihak pelapor akan dilakukan pada Jumat minggu ini dengan fokus untuk mendengarkan sejumlah saksi dan ahli dari para pihak yang mengajukan laporan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Merci. Sidang etik dugaan pelanggaran Hakim MK digelar hari ini. Ketua MK Anwar Usman menjadi salah satu hakim yang akan menjalani sidang etik hari ini. Terima kasih Tifal Solesa, jurnalis Kompas TV yang melaporkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi.